Sabipun. Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Lekuman. Sebuah pikap yang sedang memuat pasir di Sungai Uwai Semong, Tanggamus, ringsek akibat terseret banjir bandang. Seorang begal motor di Gunung Pelindung, Lampung Timur menikam polisi dengan senjata tajam saat akan ditangkap. Mau jam gini saya jet, dia kan hantem dan robot diambil. Sini itu 2-3 kali. Sudah 2-3 kali kamu sudah. Suaminya kayak udah diamani itu masuk mobil. Seorang suami tega melemparkan istrinya ke laut dari kapal Roro saat menuju pelabuhan Bakauheni. Sebuah pikap ringsek akibat hanyut terbawa banjir bandang di Sungai Desa Raja Basa, Kecamatan Uwai Semong, Tanggamus pada Jumat sore. Pikap dihantam banjir saat sedang memuat pasir di pinggir sungai. Menurut pengemudi pikap, Novi, petaka itu berawal saat hujan dan ia tak menyangka banjir bandang akan tiba. Novi dan kernetnya masuk ke dalam mobil saat air mulai meninggi. Nahas tiba-tiba datang air bah yang menyeret pikapnya sejauh ratusan meter dari lokasi mobilnya terseret banjir. Lekuman. Novi dan kernetnya bisa keluar mobil untuk menyelamatkan diri. Pikap yang dikemudikan Novi sempat hilang karena tenggelam di sungai. Warga dan pekerja penambang pasir bergotong royong menarik mobil dengan tambang dari dalam sungai saat air sungai surut. Tiba-tiba connect kita itu kan ngomong bicara air itu besar katanya. Terus saya masuk ke dalam mobil, saya nyelamat mobil. Setelah saya nyelamat mobil nggak bisa selamat lagi, Pak. Saya pun juga ngikut kendang sama mobil. Di dalam mobil. Jadi sempat dibalikin air kemana, Pak? Ya, panjang itu ada beberapa meter itu kemarin. Saya bisa selamat karena saya mecahin kaca depan. Banjir bandang di Sungai Desa Raja Basa Uwai Semong tidak merenggut korban jiwa. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kantor Balai Karantina Bandar Lampung di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukarame terbakar pada Sabtu sore. Api cepat membesar meludeskan ruang rapat yang terletak di lantai 3 kantor Balai Karantina. Saat kebakaran terjadi, kantor sudah tutup karena sebagian besar pegawai sudah pulang kerja. Api yang cepat membesar menyebabkan kepanikan warga sekitar. Jam 5-an ya? Nah, kalau boleh tahu pas ibu ngeliat gimana, Bu? Pas depan kantor balai karantina yang tadi? Ya, pada atas tuh kelihatan apinya tadi, Mas. Ya, di atas nih. Ngebul gitu, Bu ya? Ya, ngebul dari belakang, paling parah dari belakang asapnya, Mas. Ngebulnya putih apa hitam, Bu? Ya, asapnya? Hitam. Hitam ya? Apinya di depan sini, Mas, api. Arah terbalik. Seorang pegawai kantor Balai Karantina bernama Diki dievakuasi ke rumah sakit. Ia ditemukan lemas, diduga kelelahan memadamkan api sebelum petugas damkar tiba. Oh, itu pegawai kita mungkin yang lagi di sini yang kita. Oh, itu lagi Karena dia yang duluan tahu. Dulu tahu, Bang, Jadi ya? mungkin dia yang kecapean. Iya. Karena tadi memadamkan dengan alat seadanya kali, Bang, ya? Iya, tadi dulu lari naik mungkin kecapean. kecapean, Lagi ya. di puskesmas. Oh, bukan pegawai jaga keamanan gitu, Bang ya? Iya, pegawai kita yang di sini yang lagi ada di kantor. Kecapean kayaknya. Oke, siap. Turun tangga dia yang tadi langsung ngabari saya yang ngabari. Pak, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya ada satu personel dari balai yang cukup banyak menghirup asap terbakar, perlu dilarikan ke penanganan kesehatan terdekat.
Kalau dugaan sementara apa sih kebakaran itu? Masih dalam penyelidikan kepolisian, kita belum bisa memastikan nanti untuk masuk sampai dari pihak berwenang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran kantor Balai Karantina tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Penyergapan sarang begal motor di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur diwarnai perlawanan dari tersangka dan keluarganya. Seorang tersangka bernama Rozi Akbar ditangkap dan 2 temannya lolos setelah kabur ke arah warga yang sedang hajatan. Pada penggerebekan ini, seorang polisi menderita luka di tangan dan bahunya akibat ditikam pisau badi oleh tersangka Rozi. Keduanya terlibat pergumulan hebat di tempat gelap. Tersangka Rozi akhirnya ditangkap setelah ditembak kakinya. Begitu mau nujah begini saya hantam dan robot diambil. Sebelum diamankan, dia melakukan penikaman 3 kali ke anggota opsional saya sampai terjatuh. Akhirnya terjadi pergulatan dan diambil tindakan tegas, terukur. Akhirnya si tersangka bisa kita amankan. Itu mau dijual 6,5. 6,5 kan? Rencana ke bagian berapa? Ya ukuran paling 300 ya, udah kesepakatan kamu. Ya, udah sepakat. Terus datang abang-abang itu polisi. Saya kan spontan, Pak. Spontan karena kaget itu kan. Nyambut badai itu kan. Badai dari ini, dari Pinang saya. Terus jadinya si abang tuh nembak kata. Udah nembak. Ya, tapi waktu itu memang gelap, Pak, di depan sipir itu. Nggak tahu saya tuh, entah nyabet yang mana, nyerang dia. Ya. Rozi dan 2 temannya diburu polisi karena membegal seorang wanita warga Lampung Timur yang mengendarai motor di jalan sepi di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan awal pekan lalu. Ketiga pelaku mencegat dan menodong korban dengan senjata tajam dan merampas motornya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Timur. Percobaan pembunuhan penumpang kapal Roro terjadi saat kapal sedang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Seorang suami tega melemparkan istrinya ke laut dari kapal Roro KMP Salem. Suami yang melemparkan istrinya ke laut itu terekam CCTV dalam kapal Roro pada Kamis dini hari 23 Februari 2023. Kejadian baru diketahui kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung setelah video itu tersebar luas di media sosial. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mendekati wanita yang akan duduk di kursi selasar kapal Roro. Pria itu mengangkat wanita itu dari belakang dan langsung melemparkannya keluar kapal. Pelaku langsung ditangkap penumpang lain. Korban selamat karena tangannya berpegangan pagar pembatas di pinggir kapal Roro. Kejadian suami melemparkan istrinya ke laut dari kapal Roro itu tidak dilaporkan ke polisi. Pelaku dibebaskan petugas kapal Roro KMP Salem atas permintaan keluarganya yang saat itu mengatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Yang bisa memberikan keterangan bahwa orang itu dalam keadaan depresi atau gangguan kejiwaan, itu kan ada keterangan berupa kartu berobat, kartu kuning, ataupun keterangan dari lingkungannya. Nah, sementara ini kita tidak bisa mengidentifikasi siapa korbannya, siapa pelakunya, dan siapa keluarganya yang pada saat itu. Itulah yang kita sayangkan dalam peristiwa ini. Ke depan kita harapkan semua bisa berkoordinasi dan tidak terjadi peristiwa kembali. Karena kalau emang benar itu ada dalam keadaan gangguan kejiwaan, perbuatan itu kan bisa mengulang kembali. Hingga Minggu siang, pelaku yang belum diketahui identitasnya itu belum ditangkap polisi. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga warga Sungai Lilin, Jambi. Ia dan keluarganya naik kapal Roro dalam perjalanan pulang dari berobat atas gangguan jiwanya di Jawa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.